Oke, coba kita cek dulu untuk materi yang kemarin ya. Ada pertanyaan dengan materi yang kemarin. Toko roti rekomendasi. Oke. Toko roti rekomendasi itu yang mana? M2P1. Oke, Mister akan coba screencast dulu M2P1-nya yang materi kemarin ya, terkait dengan yang salah. Yang ini. Oke. Oke. Kira-kira yang mana nih, Audrey? Untuk yang masih belum oke, di nomor berapa? Bisa screencast Audrey? Supaya kita bisa belajar bersama terkait dengan apa yang sudah kita kerjakan kemarin. Kalau ada yang masih bingung, ada yang masih ragu-ragu, silakan ditanyain. Oke, nomor 4 ya. Nomor 4 yang untuk rekomendasi. Kalau di running punya Audrey gimana? Oke, harusnya udah hijau ya. Itu kalau pertama kali kamu di Sweet Stories, kalau jawabannya iya, maka harusnya diskon. Kok diskonnya 40% Audrey? Kalau jawabannya sama dengan iya, harusnya diskon 10% bukan? Kalau yang di code-nya Audrey, if jawaban sama dengan iya, oke, kita akan coba troubleshoot bersama-sama supaya nanti kita bisa paham bersama-sama. Ya, nomor 4 ini ceritanya kita akan mencoba untuk membuat ini ya, rekomendasi ya. Oke, ini untuk yang tadi sudah dikerjakan oleh Audrey. Sekarang Mister akan coba switch ke yang kondisi risetnya. Kondisi risetnya adalah seperti ini ya. Yang nomor 4 ya. Sweet Stories. Ini ada jawaban lower. Ini bisa di nested constructor ya. Kita bisa langsung taruh di sini. Kalau teman-teman ada yang memodifikasi seperti ini boleh, harusnya nggak ada masalah. Mister hapus. Tinggal kita menyesuaikan ini. Nah, yang diminta kalau jawabannya iya, itu yang muncul diskon 40%. Berarti yang ini kan? Yang atas kalau jawabannya sama dengan iya. Nah, kalau ini kita baca, kalau jawabannya tidak sama dengan iya, maka dia sekarang jadinya diskon 40. Nggak sesuai nih. Jadi ini kan ceritanya benerin masalah kan? Nah, sekarang kita coba ini diganti sama dengan iya. Nah, sekarang kita coba running. Apakah masih bermasalah? Bad input. Oke, kurang apa ini? Titik 2. Jadi kalau kita mau membuat suatu fungsi conditional statement, di bagian akhir conditional statementnya kita buat titik 2 ya, baik yang if, elif atau else. Else juga ada titik 2 nya. Ini kita coba cek lagi apakah ada bad input. Nggak ada ya. Oke, jadi kita membenerin yang ini dong ya, benerin yang bagian conditional sama dengannya sama yang titik 2 nya. Oke, kebayang Audrey? Yang punya Audrey? Nah, oke, nice. Jadi hati-hati dengan soalnya, kadang soalnya menipu nih, menjebak, menjebak kita. Di toko roti bintang kedua salahnya apa? Oke, Dennis. Di toko roti bintang kedua berarti yang ini ya? Bener gak? Toko roti rekomendasi. Toko roti rekomendasi apa yang kondisi nih? Punya Dennis.
rekomendasi. Oh ya, berarti ada benar di sini. Sekarang coba punya Dennis, bisa screencast supaya Mister bisa lihat. Kita bandingkan. Oh ini kita mulai dari nol ya memang ya. Mantap. Kita lihat yang punya Dennis nih, kira-kira apa yang kurang. Oke, kita izin Mister Spotlight ya, supaya nanti teman-teman bisa belajar bersama juga. Ini yang materi terkait dengan bintang kedua. Tugasnya adalah merekomendasikan makanan penutup berdasarkan beratnya. Jika kamu butuh makanan penutup sampai 2 kg, hati-hati kalimatnya sampai ya, berarti dia lebih kecil. Oke, benar. Jadi 2 nggak ikut. 2 nggak ikut. Harusnya nggak ikut. Nah, kita coba cek dulu. 2 ini soalnya sampai 2 kg. Target, jika kamu membutuhkan makanan penutup dari 2 kg sampai 3 kg, dia masuk ke rekomendasinya bagaimana dengan berbagai macam kue mini. Membutuhkan makanan penutup lebih dari 3 kg. Oke. Ini kuncinya lebih ke arah ke filternya kita ya. Filternya kita jangan sampai salah nih. M2 toko roti rekomendasi. Oke, nomor 2. Bintang kedua. Jadi yang pertama itu yang lebih kecil saja. Kita punyanya. Oke, lebih kecil saja itu udah benar. Lebih besar sama dengan 2 dan beratnya lebih kecil. Oke. Lebih besar dari 3. Harusnya udah benar nih. Oh, bentar. Ini bukannya yang kemarin ditemuin itu ya? Ketidakcocokan. Ini sebenarnya udah benar. Siapa Danis? Tinggal tulisannya yang di bagian baris ke-7. Coba titiknya itu dihilangin. Itu kan kami merekomendasikan kue tingkat ya. Titiknya dihilangin. Coba di running lagi. Itu kemarin udah Mister infoin bukan ya? Jadi kemarin ada yang nemuin, kalau nggak salah Jennifer ya, nemuin ada titiknya itu yang bikin jadi dia bermasalah. Jadi teman-teman kalau untuk yang di bagian bintang kedua itu jangan dikasih titik ya, yang tartletnya. Kalau dikasih titik nanti malah error. Nah ini ya, contohnya kayak punyanya Dennis, titiknya hilang udah clear kan. Jadi tapi gini ya, teman-teman kalau terkait dengan tulisan, spasi, karakter dan sebagainya, itu Mister sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting logiknya dapat. Karena kita di sini belajar pemrograman, bukan belajar nulis, bukan belajar nulis yang baik dan benar sesuai dengan EYD misalnya ya. Tapi tetap kita coba untuk membuat semuanya teliti sesuai dengan apa yang dicontohkan di soal. Tujuannya apa? Semata-mata hanya untuk melatih ketelitian kita. Jadi nanti kedepannya ketika ada request yang beneran teman-teman mau membuat project, jadi projectnya itu benar-benar detail. Jadi tujuannya lebih ke arah situ. Tapi yang dikerjakan teman-teman itu ketika ketemu yang modelnya ternyata kayak kurang titik, hanya kurang koma, itu overall is okay, nggak ada masalah itu sebenarnya. Clear ya semuanya ya. Jadi jangan langsung wah salah nih, nggak salah itu, benar-benar. Bintang pertama, apakah itu rekomendasi? Bintang pertama yang di toko rekomendasi kah? Yang ini toko rekomendasi? Tadi pertanyaan dari Fania. Ya, yang bintang pertama yang betul yang Mister tampilin di screencast ini toko rekomendasi. Kalau yang bintang pertama rekomendasi ini kan kita milih ini ya, yang mana yang benar, mana yang false. Balikannya. Kalau ini yang pertama 24 lebih kecil daripada 12 or 24 lebih kecil dari 24. Ini salah nih ya. Salah semua ya. False. Kemudian ini 999 lebih besar, yes. 4 kg sama dengan 4 kg, ya benar. Gluten tidak sama dengan susu, betul. 15 5. Oh ya, di bagian ini pengecekan kondisi itu nggak semuanya harus variabel ya. Ini kan value, ini value. Boleh juga nggak apa-apa. Misalnya ada angka 2 tidak sama dengan 2. Nah, ini juga sama nih. Ini kan value. Boleh, bukan hanya variabel aja. 15 lebih besar daripada 5. Iya, benar. Tarik. Oke. 1500 lebih besar. Salah, harusnya lebih kecil.
length wafer 1 2 3 4 5 6 bukan 10. Nah, harusnya gini ya. Coba kita cek. Oke. Jadi yang bintang 1 yang benar 4, yang salah 3. Oke, gimana Fania? Clear? Untuk yang bintang 1. Nah, sekali lagi Mister sampaikan ya, mumpung ingat, mumpung masih di awal, nanti pada saat kita ngerjain yang course selanjutnya, kita akan bentar ya. Oke, back to course lagi. Kita lanjut ke yang ada pertanyaan lagi. Rekomendasi bintang kedua, salahnya apa ya? Danish. Oh, tadi udah. Oke, masalah. Oh, oke, Audrey nomor 5. Gimana Audrey? Nomor 5. Tadi yang Fania gimana, aman yang bintang ke-1 ya? Oke, nice. Oke, yang Audrey gimana yang bintang nomor 5 kok bintang ke-5 sih? Nomor 5 apa? Benerin lagi. Oke, hati-hati nih ya. Ini kalau dilihat di soalnya, nih kondisionalnya adalah belanja kurang dari 500. Nah, hati-hati kondisionalnya ini. Ini ada sama dengannya nih. Kalau kurang dari 500, dia nggak mengatakan kurang dari sama dengan, atau misalnya dibilangnya gini, koinnya 500 ke bawah. Nah, kalau disebutkan 500 ke bawah berarti 500 ikut. Tapi kalau di bawah 500 maka 500 nggak ikut. Nah, ini hati-hati dengan kondisionalnya. Yang pertama ini yang jadi masalah. Kemudian apalagi? Kita coba cek aja running. Apakah ada yang bad input? Oh, ini bad input nih, nggak ada titik 2-nya. Udah kelihatan banget. Oke, sekarang kita coba cek. Waduh, pakai bahasa Indonesia. Ya, elif. Ini elif. Boleh pakai if, boleh pakai elif. Kita coba pakai if ya, yang biasa dulu. Tapi sebenarnya pakai if atau elif ketika dia punya range-nya berbeda-beda itu nggak ada masalah. Tapi kalau range-nya mirip, hati-hati. Gunakan elif. Oke. Jadi cuman kita nambahin di bagian titik 2-nya sama menghilangkan sama dengan yang di bagian lebih kecilnya, karena kita yang diminta bukan 500 ke bawah tapi di bawah 500 gitu ya kalimatnya. Oke, kita udah 7.18, kita coba masuk dulu ke materi ya. Nggak berasa nanti kita lanjut terus nanti. Oke, kita lanjut ke materi dulu. Yes, kita sekarang masuk ke bagian M2P2 di pelajaran kedua, melanjutkan yang perintah berkondisi tadi, cuman sekarang kita modifikasi menjadi perintah kondisinya bersarang. Tujuannya apa? Ketika kita mempunyai suatu kondisi yang kondisinya itu sebenarnya 1, terus kita buat 2 kali itu if-nya. Contohnya kayak gini, supaya lebih kebayang teman-teman. Nah, bisa lihat di sini ya. Di bagian flowchartnya, Mister coba slideshow biar lebih jelas. Oke, di bagian flowchartnya kita lihat kategorinya sama-sama produk susu kan. Cuman dia keinginannya satunya sawah, satunya bukan sawah, atau eco farm, satunya desaku. Misalnya ya, nanti bagian ininya, bagian outputnya. Satunya itu keinginannya ada yang bukan sawah, ada yang sawah. Tapi produk kategorinya itu sama. Begitu pula yang bawahnya. Kategorinya roti, cuman keinginannya satunya adalah gandum, satunya bukan gandum. Sebenarnya itu bisa kita gabungkan produk susunya. Ketika kita ketemu produk susu, kita langsung melanjutkan ke if else selanjutnya yang kedua, yaitu sawah dan bukan sawah. Inilah yang dimaksud dengan nested conditional statement. Jadi kita buat conditional statementnya itu bersarang. Yang awalnya kita lihat contohnya seperti ini.
satu-satu nih dengan menggunakan dengan menggunakan n. Susu dan sawah, susu dan bukan sawah. Satunya lagi roti gandum, satunya lagi roti dan bukan gandum. Awalnya satu-satu dibuat jadi nested. Ini produk susu ini sama. Jadi dibuat nested, dia masuk ke dalam algoritmanya si kategori. Kalau digambarkan secara flowchart ya, algoritmanya dia masuk ke kategori, kemudian dari kategori baru dia ditanya lagi. Jadi nanti cuman ada pertama itu ada dua filter, yaitu produk susu atau produk roti. Roti atau susu kategorinya. Kalau susu nanti dia dibuat kategorinya apakah dia sawah atau bukan sawah. Tapi kalau roti satunya gandum atau bukan gandum. Jadi implementasi code-nya nanti kurang lebih bentuknya adalah seperti ini. Jadi kategori tadi menjadi filter yang pertama kali kita lakukan, yaitu menjadi dua, dibagi menjadi dua adalah produk susu, satunya lagi adalah roti. Kemudian di dalam masing-masing kategori punya filter yaitu keinginan. Satunya keinginannya sawah, satunya keinginannya terkait dengan gandum. Nah, kalau yang sawah tadi kan ada dua ya, sawah dan bukan sawah. Karena bukan sawah itu gampangnya adalah selain yang kita kategorikan di bagian sawah atau selain yang di bagian kondisi sawah, maka masuk ke dalam else-nya. Jadi ini yang dimaksud nested if itu adalah ada if di dalam if. Jadi dia bertumpuk if-nya. Sama kayak nested structure. Ada integer, ada input, kemudian ada apa lagi misalnya? Ada find misalnya. Atau lower misalnya ya. Kalau integer nggak ada lower ya. Lower kan buat string ya. Integer atau input ya berarti ya. Integer dan input yang udah kita pelajari kemarin. Atau satunya lagi misalnya ada input dengan lower karena string. Kita buat dia small cap semuanya. Nah, itu juga masuk ke dalam nested structure. Nah, kalau sekarang nested if. Dari bayangan ini kira-kira kebayang nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Bisa mengikuti semuanya? Oke, kalau bisa, nah sekarang Mister kalau nggak ada pertanyaan, Mister coba nih mau tanya untuk memastikan bahwa oke, ini aman ya. Kondisi teman-teman sudah pada paham semuanya. Kita akan coba kita akan coba sedikit dengan soal metodenya sama, maksudnya algoritmanya sama seperti yang tadi disampaikan di awal di presentasi. Mister mau memastikan kebayang nggak kira-kira teman-teman kalau misalnya Mister punya variabel, coba masuk ke dalam bagian code-nya. Yes, Mister punya variabel hobi coding. Satunya lagi adalah bahasanya Python. Ini ada dua ya, hobi codingnya dengan bahasa Pythonnya. Kemudian yang satunya lagi adalah makanan. Misalnya nasi goreng. Kemudian toppingnya misalnya daging. Nah, gimana cara menyusunnya ketika kita ingin dalam code itu nanti kalau si usernya itu input hobinya itu misalnya sama dengan coding, maka dia nanti akan melanjutkan pertanyaan terkait dengan bahasa pemrogramannya apa ya. Kalau dia ternyata Python, bilang aku suka Python. Kalau ternyata selain Python, maka dikatakan aku tidak suka Python. Kita pakai yang cara pertama ini dulu, yang bagian pertama. Kondisi pertama seperti ini. Gimana caranya supaya ketika kita nanti masuk ke dalam hobinya ternyata dia coding misalnya, maka dia akan dilanjutkan pertanyaan bahasanya apa. Kalau dia ternyata jawabannya Python, maka dia akan aku suka Python. Kalau dia ternyata bahasanya bukan Python, maka aku tidak suka Python.
Kebayang sampai sini pertanyaannya Mister tadi? Gimana? Ini yang masih yang kondisi nested yang pertama ya. Nah nanti nested kedua juga sama. Jadi lebih ke arah kesukaan. Kebayang nggak? Bingung nggak? Yang bingung coba raise hand. Oke. Masih ada yang belum kebayang ya. Nah sekarang coba Mister akan asumsikan dengan kondisi yang sama seperti tadi. Contoh di PowerPoint-nya seperti ini, yang di untuk PowerPoint-nya. Flowchart-nya mirip. Kita akan ada dua filter utama. Kalau yang di contoh PowerPoint kan ada susu dan kategori ya. Kategorinya ada susu dan roti. Nah, sekarang Mister buat ada dua variabel yang dia masing-masing akan mewakili. Mister balik lagi ke sini. Jadi, misalnya nanti ini input data 1. Input apa hobimu? Nah, di sini kita akan mencoba untuk mendapatkan data dari user supaya nanti akan dicocokkan dengan hobinya yang sudah ditanamkan di bagian sistem. Ini kita masih membahas yang bagian pertama dulu ini ya. Supaya dia menjadi bisa melanjutkan ke bahasa, dia harus suka dengan coding dulu. Kalau dia nggak suka coding jawabannya, maka dia stop. Lanjut ke bagian ke bagian kondisi yang lain. Kondisi yang kedua yaitu terkait dengan pertanyaan makanan. Nah, ini yang pertama dulu. Setelah ditanya, maka perlu kita seleksi dulu. Apakah data 1 itu sama dengan coding? Nah, ini untuk menyeleksi apa? Supaya kita bisa menentukan apakah dilanjutkan dengan pertanyaan bahasa atau enggak. Kalau enggak suka coding, maka kita lanjutkan dengan pertanyaan. Data 2, input bahasa apa yang kamu suka. Ini nanti baru kita seleksi lagi. Nah, ini ada if nih. If di dalam if data 2 sama dengan Python, maka bilanglah print aku suka Python. Bayang ya sampai sini. Jadi alurnya kita ngecek dulu input yang pertama. Kalau dia cocok dengan apa yang kita inginkan di sistem, maka lanjutkan dengan pertanyaan kedua. Ini pertanyaan kedua adalah variabel yang ini. Ini kita ngomongin kondisional yang pertama. Ada dua variabel kondisi ya. Ada yang variabel hobi dan bahasanya. Kalau dia ternyata nggak sama dengan Python, berarti maksudnya dia apa? Else. Semua pokoknya jawaban selain jawabannya Python, maka kita print misalnya aku tidak suka Python misalnya. Gampangnya kayak gitu karena kita ngomong preference ya. Misalnya seperti itu. Terus nah ini yang pertama. Sekarang kita coba cek dulu. Apakah betul dia akan berjenjang? Misalnya Mister akan jawab hobinya bukan coding. Hobinya adalah game. Selesai. Dia nggak akan nanya yang kedua. Dia akan ke filter langsung. Oke, karena dia nggak jawab coding, maka data kedua nggak akan aku tanya. Oke, kebayang nggak sampai sini ya? Alur dari yang dimaksud oleh si flowchart ini. Jadi ketika dia kategorinya nggak cocok, dia udah selesai. Dia nggak akan nanya ini di dalamnya. Karena ini nested. Dia ada di dalam kategori if-nya ini. Sama seperti yang tadi Mister contohkan yang untuk kondisi ini. Nasi goreng dan coding nih ceritanya. Oke ya, kebayang sampai sini? Nah, sekarang supaya dia biar masuk ke yang kondisi kedua, maka kita perlu counternya ini atau lawan dari yang akan menampung ketika jawabannya bukan coding. Misalnya jawabannya game dan sebagainya gitu ya. Nah, berarti kita masukkan di sini. Misalnya ini yang kondisi yang kedua. If data 1 sama dengan, kita tanya lagi yang kedua ya. Ini data else misalnya, else dia kan nanya inputnya hobi tadi, jawabannya bukan ini ya, bukan coding. Maka kita tanyakan lagi. Kalau dia else, maka kita buat pertanyaan selanjutnya. Data 3 input apa makanan
kesukaanmu. Untuk mendapatkan user input dari mendapatkan input dari user. Setelah itu akan kita cek if data 3 sama dengan nasi goreng, ya kan? Maka dibilang print sama seperti yang Python, aku suka nasi goreng. Kalau yang lainnya misalnya data 3-nya toppingnya dulu ya. Sorry, belum sampai ke situ. Kalau dia ternyata if data 3 sama dengan nasi goreng, maka yang harus ditanyakan adalah toppingnya, data 4 sama dengan data 4 sama dengan input sama dengannya hilang. Oke. Apa topping favoritmu? Topping favoritmu. Kalau ternyata dia jawabannya adalah apa itu? Daging. If data 4 sama dengan daging, maka jawablah, kasih info bahwa aku suka nasi goreng daging. Misalnya ya. Nah, ini kita lihat juga ya. Dia nested if-nya nih. Kenapa nested? Dia ada di dalam conditional statement yang pertama, yaitu if else-nya ini adalah conditional statement pertama. Kemudian if-nya yang kedua, ini conditional if yang kedua. Ketiga, nested-nya bisa banyak, Mister? Bisa, tergantung kondisi. Ini kebetulan 2 nih. Nah, sekarang ini ada berapa? 3. Ya, kebayang ya. Jadi if itu nested-nya nggak terbatas. Tapi hati-hati, jangan sampai ngebuat nested hell. Jadi ada istilah, itu kayak semacam terlalu banyak nested juga nggak baik. Makanya kita benar-benar pikirkan kira-kira apa ya kategori yang sekiranya nanti atau cara conditional statement-nya itu lebih efisien penggunaannya. Nggak panjang ke bawah, nggak keruan, nanti malah kita nggak bisa baca, susah bacanya. Mungkin yang tahu kita, tapi ketika nanti developer lain, tim kita yang akan membaca, malah nanti akan jadi lebih susah. Jadi perlu diperhatikan untuk nested if itu nggak selalu semuanya nested. Kalau memang bisa dipisah, pisah aja. Dan memang waktunya dipisah ya, karena memang readable atau dia lebih mudah dibaca, lebih mudah dipahami. Sekarang kita lanjutkan dulu yang ini. Kalau else misalnya dia nggak jawabnya toppingnya daging, maka dia bilang print aku tidak suka nasi goreng daging. Ya, kebayang ya. Jadi ini yang pertama, kondisional pertama yang di bagian ini atas, yang if-nya. Kemudian yang kedua adalah kondisional yang terkait dengan makanannya. Jadi ini saling berhubungan. Ketika dia nggak ngomongin terkait dengan hobi, maka sistem akan membawa terkait dengan makanan. Jadi pertama itu adalah hobi, makanya di sini pertanyakan hobi. Nah, sekarang kita coba running ya. Misalnya ini, apa hobimu? Misalnya dia kebetulan jawabannya apa hobi? Game tadi kan. Nah, karena dia nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, harusnya coding tapi game. Nah, dia nanya kesukaan aja deh, apa makanan kesukaanmu? Misalnya Mister jawab nasi goreng, baru dia nanya topping sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau jawabannya nasi goreng, maka dia nanyain topping. Toppingnya apa? Daging. Jawabannya aku suka nasi goreng. Habis itu selesai. Gitu ya. Jadi penggunaan nested if itu bisa berbagai macam kombinasi, berbagai macam bentuk. Dari sini kebayang nggak? Sama sebenarnya seperti yang kita pelajari kemarin, cuman kita tambahkan lagi beberapa filter. Filternya itu nanti akan mempengaruhi komen berikutnya. Nah, kalau ini kita misalnya ya, tadi kan ditanya hobinya kebetulan game ya misalnya. Kemudian kita misalnya samakan dengan apa yang diminta oleh sistem, coding. Maka dia akan langsung nanyakin bahasa. Kalau misalnya jawabnya ya Dart, aku tidak suka Python. Yes, karena jawabannya Dart, bukan Python. Dan setelah itu selesai, dia nggak akan nanya ke sini. Karena ini else ya posisinya. Kalau ini if lagi, nah itu lain lagi ceritanya. Jadi pertama kita akan buat 2 filter yang betul-betul hanya dilakukan satu aja, atas atau bawah. Kalau udah atas dilakuin, maka yang bawah ini udah pasti nggak akan dieksekusi. Dia akan berhenti sampai ke bagian yang dibagianin aja. Dari baris 9 sampai baris 13.
sampai sini kebayang? Udah dapat paling nggak konsepnya, kisi-kisinya terkait dengan materinya? Gimana? Oke, kalau masih belum ada yang bertanya, kita coba masuk ke dalam course-nya ya, karena course-nya nanti kita akan membahas terkait dengan beberapa rekomendasi. Di mana rekomendasi ini bisa jadi nested if, dan nested if-nya juga bisa jadi cuma 1 level, 2 level, atau mungkin lebih dari 2 level. Nah, sekarang kita coba buka course-nya semuanya. Sekalian kita mengerjakan di course-nya. Kalau dari contohnya Mister tadi, kondisinya seperti itu ya, ada yang 2 level if-nya, kemudian yang di bagian bawahnya ternyata bisa jadi 3 level. Else, if, dan else lagi, if else. Jadi ada berbagai macam tipe. Jangan jangan terpaku pada nested if cuma 1 ya, enggak. 1 level, enggak. 2 level, 3 level, bisa berbagai macam. Sekarang Mister akan coba buka di bagian course-nya. Masuk ke bagian control structure, kemudian pilih yang berarti kita pelajaran berapa ya? Pelajaran kedua. Nomor 3, toko rekomendasi. Kalau kemarin toko roti, sekarang toko rekomendasi, toko doang. Diklik yang nomor 3, nanti akan muncul seperti ini. Oke, di awal kita akan membahas terkait dengan teorinya dulu. Apa nih? Pernyataan yang benar tentang operator kondisi. Nah, yang pertama, saat memprogram perintah berkondisi bersarang, aturan-aturan sebelumnya telah dipelajari untuk konstruksi kondisi akan digunakan. Yes. Karena aturannya sama ya. Bedanya kalau perintah berkondisi bersarang ini di dalam if pasti ada if. Itu namanya nested if. Tapi kalau aturannya sebelumnya kayak contohnya nested structure. Nah, itu di dalamnya bisa berbagai macam fungsi. Dan instruksi if-nya itu sama seperti yang kita pelajari yang kemarin, yaitu conditional statement. Iya, sama-sama if. Jadi nggak ada yang berbeda sebenarnya, cuman proses penyusunannya aja. Oke, jadi ini yang pertama adalah benar ya harusnya ya. Nanti kita coba cek. Kemudian yang toko rekomendasi, salah kesini. Operator kondisi bisa digunakan untuk mengoptimalkan cek kondisi yang rumit. Ya, operator kondisi adalah yang if else tadi ya, maksudnya ya. Kita bisa optimalkan dengan apa yang awalnya tadi 4, yang di PowerPoint tadi. Mister balik sini sebentar. Awalnya 4 if yang saling berdiri independen. Oh, belum kebuka. Coba di refresh ya. Coba di refresh. Ada gambar ini, gambar panah muter. Coba diklik untuk nge-refresh. Harusnya udah bisa. Udah ya? Oke, good. Yang lainnya apakah ada yang masih belum kebuka? Kalau ada yang belum kebuka, coba di refresh dulu ya. Oke, ini tadi contohnya. Dari 4 if disederhanakan jadi 2 if else aja. Misalnya ya, atau if elif. Boleh. Tergantung dari kondisi. Sekarang Mister balik lagi ke sini. Ide dari konstruksi bersarang bisa diterapkan untuk operator kondisi. Ya, betul. Bisa diterapkan. Seperti yang Mister sampaikan tadi di awal ini, pada saat kita membahas nomor 1. Jadi operator kondisi itu bisa juga digunakan untuk bisa juga diimplementasikan dalam konstruksi bersarang. Untuk memprogram perintah berkondisi bersarang, kata-kata fungsi spesial digunakan if, elif, else. Gak ada kata-kata spesial ya, maksudnya gak ada fungsi yang spesial. Jadi semuanya ini akan dipakai untuk pembuatan operator bersarang memang. Bukan operator bersarang, kondisi bersarang atau conditional statement, nested conditional statement. Jadi ini salah ya, nggak hanya ini juga yang bisa kita gunakan untuk fungsi-fungsinya. Jadi ini fungsi biasa aja yang udah built-in di dalam Python. Coba. Oke. Jadi ABC betul ya di layar Mister. Di layar Mister, kalau teman-teman layarnya sama pilihannya berarti ABC sama. Kalau udah, coba lanjut ke yang nomor 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau nggak salah nomor 2 ini typing ya. Ngetik. Yes. Oke. 3 I sama. 4 benerin masalah. 5 benerin masalah juga. Nah, 6 dan 7 nih yang nanti akan mulai seru.
karena kita mulai dari nol. Betul-betul kita akan memprogram di situ mulai dari scratch. Oke, silakan coba dilanjutin. Nomor 1 tadi udah pada clear semua ya. Bisa coba cek dulu progresnya seperti apa. Ini tuku rekomendasi tadi udah selesai. M2 P2. Ini Mister coba cek dulu progres. Yang bagian M2 P2. Apakah nomor 1 udah pada clear semua? Wis, mantap. Udah pada nomor 2 dan 3. Udah pada nomor 4. Oke. Silakan dilanjutkan sampai ke nomor 4 dan 5 itu masih benerin soal ya. Benerin code. Mister akan coba tunggu di nomor 6 ya. 4 dan 5 dengan konsep yang sama. Itu ada nested if 1 level nomor 5. Nomor 4 maksud Mister. Kemudian yang nomor 5 ini ada nested if juga 1 level. If-nya yang pertama adalah utamanya, kemudian nested if level keduanya adalah if harga max itu. Harusnya masih ini ya, masih clear ya. Kalau tadi nggak ada pertanyaan nih, sekarang Mister akan coba cek 4-5 apakah bisa dikerjakan dengan baik. Mister tunggu di nomor 6. Silakan share screen supaya Mister bisa cek secara real time. Sembari Mister juga akan ngecek dengan kondisi progresnya. Oke, sudah masuk ke nomor 4 semua ya. Sebagian besar 50% sudah masuk ke bagian yang nomor 4. Yap. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan raise hand. Kemudian screencast supaya Mister tahu di bagian mana yang teman-teman masih bingung. Oke, Audrey, Gaby, Jennifer. Oke, Jennifer udah screencast. Yang lainnya, Nisa, Dava, Dennis, Ricardo, Vania, dan Zia. Coba screencast supaya Mister bisa tahu kondisi progresnya seperti apa. Oke, Mister coba cek dari atas. Atas ini kayak dari Audrey. Oke, on progress nomor 4. Di bagian soal itu kalau dia ada gambarnya coba diklik ya. Coba diklik. Takutnya di bawah nanti ada tulisan lagi. Tapi kalau udah nggak ada tulisan ya sudah. Karena kadang ada di bagian soal itu dia di bagian gambarnya ketutup karena dia tampilannya cover ya, bukannya dia munculin semua tulisan. Jadi yang di bagian bawahnya jadinya nggak kelihatan. Coba diklik supaya memastikan oh yang diminta ini ya, jangan sampai kelewatan. Oke, Jennifer, oke nomor 4. Hati-hati dengan nested if-nya. Oke, Audrey gimana? Gak bisa. Yang mana? 7. Oh yang ini berarti ya. Kok nggak bisa tuh yang ini. Coba Mister masuk dulu di Audrey. Nomor 4 ngapain ini? Buah jeli. Oke, soalnya gimana nomor 4? Kita back ke nomor 4 dulu ya. Ini benerin masalahnya. Program merekomendasikan produk yang promosi. Jika kategorinya manisan, buah jeli untuk 200 koin direkomendasikan. Kategorinya manisan ya. Oke, udah bener nih ya. Kalau dia sales iya, kemudian manisan, maka buah jeli untuk 200 koin. Untuk kategori lainnya, jus lingonberry untuk 140 poin. Berarti cuma ini aja kan ya? Oke ya. Yang akan masuk di dalam if kedua, nested if keduanya. Berarti ini kemungkinan besar bukan di dalam lagi, tapi mundur. Ini kan sama-sama else nih. Di dalam if itu else nggak bisa 2 ya. Elif yang bisa lebih dari 1. If 1, kemudian elif itu bisa lebih dari 1, bisa 2, 3, 4 dan seterusnya disesuaikan.
else itu satu. Jadi yang cuma satu itu if dan else kalau dia digabung. If, elif, else itu if dan else itu satu. Nah ini berarti kemungkinan ada di belakang. Ketika dia nggak milih misalnya salesnya itu jawabannya bukan iya, contohnya misalnya tidak, apakah mungkin barang promosi tidak, maka jawabannya nanti diarahkan ke sini rekomendasinya. Beritahukan kami jika kamu berubah pikiran. Nah kita lihat di sini. Jika pembeli tidak ingin produk yang dipromosi, program dengan ramah mengatakan selamat tinggal dan beritahukan. Nah ya benar kan, ketika dia nggak jawab iya, maka dia akan direkomendasikan ke ini jawabannya sistem. Hati-hati, ini berarti coba yang punya Audrey cek dulu. Ini nggak digabungkan jadi satu dengan else ya. Maksudnya kayak gini, ini bukan berarti tadi kan bentuknya kayak gini ya. Nah, berarti ini bukan berarti ini di copy atau di cut dijadiin satu dengan else yang ini. Enggak. Berarti ini ada kemungkinan ini sebenarnya bukan perintah yang masuk ke dalam nested if yang level 2-nya. Berarti ini level 1-nya. Dimundurin. Hati-hati. Nah, sekarang kita coba running ya. Kalau udah kayak gini apakah masih bad input? Yes. Titik 2-nya kelupaan. Coba cek titik 2-nya semuanya. Ini kelupaan. Ini belum ada. Ini juga belum ada. Oke, setelah itu operator pembandingnya, comparison operatornya ini sama dengan udah benar. Nah ini sama dengannya cuma satu. Oke. Nah, oke, sekarang kita coba running. Bad input? Oh enggak. Tidak. Sistem. Oke. Clear ya. Jadi hati-hati dengan nested if. Hati-hati dengan nested if-nya. Ini harus kita ngecek algoritma, soalnya ini ya harus dipahami di soalnya, karena yang menentukan nanti if else nya itu di soal. Oke, nomor 4. Oke, kebayang ya, nomor 4 semuanya. Apakah nomor 4 udah pada clear semua? Kita coba cek dulu progress. Oke, nomor 4 udah pada masuk semua ya. Oke, bentar. Dava, gimana Dava? Nomor 3. Nomor 3 masih typing ya. Oke, dilanjutkan dulu. Yang belum masuk ke nomor 4 silahkan dilanjutkan. Oh, udah masuk nomor 4 semua. Nomor 3-nya udah lewat. Nah, nomor 4 seperti yang tadi Mister contohkan, hati-hati. Else-nya di bawah itu ada 2 ya. Else-nya di bawah itu ada 2. Artinya bukan berarti else-nya itu else-nya yang atasnya. Tapi itu ternyata kalau dilihat di soal dikatakan bahwa ketika dia nggak menjawab iya, maka dia akan dialihkan dengan si sistem merekomendasikan atau menjawab beritahukan kami dan bla 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 gitu ya. Nah, berarti dia masuk ke dalam conditional if yang level 1, bukan yang level 2. Jadi kita mundurin aja satu tab ke belakang. Hati-hati yang di nomor 4 karena jebakannya di situ. Kemudian selanjutnya periksa di bagian penulisan conditional if-nya. Ingat setiap akhir di bagian conditional if itu di terakhirnya ada titik 2-nya ya. Titik 2-nya. Hati-hati, ditambahkan semuanya. Ditambahkan semuanya, kemudian dicoba running lagi. Harusnya kalau udah ditambahkan semua udah oke, udah clear yang nomor 4 ya. Oke, sekarang Mister coba cek dulu apakah ada kesulitan. Oke, kita coba cek progres dulu. Nomor 4 apakah sudah ready semua? Nomor 5 oke. Nomor 6 ada yang udah OTW nomor 6. Nomor 6 nih mulai seru nih karena dia mulai dari awal banget nih. Nomor 6. Oke, kita baca soalnya dulu. Contoh programnya kita coba klik, apakah ada tulisan lagi di bawahnya? Nggak ada ya. Terakhir deterjen laundry, sikat sepatu, itu terakhir tuh. Oke. Yang pertama adalah program harus menanyakan jika pelanggan ingin tahu produk terlaris.
Oke, kalau jawabannya iya, maka tawarkan untuk memasukkan kategori. Nah, ini udah dibantu nih. Satu titik, kemudian ada dalamnya 1.1. Berarti dia nested if tuh. Dua level ya. Level pertamanya yang ini, main levelnya, kemudian level keduanya yang jika kategorinya makanan gitu misalnya. Berarti buat dulu yang level 1, selesaikan. Kalau dia menjawab iya, maka dia akan lanjut ke sini. Kalau dia jawabnya selain itu, berarti dia selain jawaban yang atas ya, maka dia cetak beritahukan kami jika kamu berubah pikiran. Berarti level pertamanya siapkan dulu, baru nanti masuk ke dalam level berikutnya di 1.1 dan 1.2-nya. Semoga kebayang dengan hint yang ada di soalnya. Coba Mister cek yang sudah masuk ke nomor 6 tadi. Ada 3 orang. Oke. Mister cek dulu satu persatu. Gaby. Ya Gaby belum bisa share screen apa? Gaby share screennya bisa belum? Apakah ada kendala ini share screennya? Oke, bisa coba next ke Jennifer. Oke, mantap. Gaby udah bisa share screen. Mister mau cek nomor 6. Iya. Hati-hati dengan tulisan input printnya ya. Output printnya kok input printnya. Harus sama persis ya. Usahakan sama persis, jangan sampai kelewatan. Hati-hati pada saat kita menuliskan komen di dalam body if atau tubuh if, jangan lupa masukkan satu tab. Wajib. Kenapa? Itu untuk menandakan bahwa komen berikutnya itu adalah ada di dalam tubuh if-nya. Jadi kalau dia sejajar dengan tubuh if, maka dia nggak ada komennya berarti. Hati-hati. Sekarang yang Jennifer. Oke, saran yang sama, hati-hati dengan pembuatan ini ya, conditional statement if-nya ya. Kalau ada komen di bawah di dalam conditional if-nya, maka dia harus di tab satu spasi. Di tab satu spasi. Di tab satu kali. Kalau pakai spasi berarti 4 kali spasinya. Oke, nomor 5 Audrey. Oke, nomor 5 itu soalnya apa? Oh, benerin program. Oke, yang punya Audrey mana nomor 5? Nomor 5. Oh ya, program yang awalnya seperti apa? Oke, else-nya sekarang dia di ujung kiri semua ya. Kalau tadi di nomor 4, else-nya masuk semuanya, sekarang dia di ujung kiri semuanya. Nah, kita coba cek dulu. Jika klien ingin membeli sayuran hijau mulai dari 100 koin atau lebih, maka cobalah salad campur. Oh, ini berarti ada pilihan dulu ya. Dia ada pilihan sayur hijau atau enggak. Kemudian jika kalian ingin membeli sayuran hijau untuk kurang dari 100 koin, maka cobalah ragam bawang berarti. Nah, ini cobalah ragam bawang dari kondisi ini terlihat bahwa dia harus sama-sama ada di kondisionalnya sayuran hijau. Jadi, ini yang baris ke-6 sama 7 ini pasti ada di dalam kategori sayuran hijau nih. Nah, dia adalah level if yang kedua. Level pertamanya ini, level keduanya ini. Kita masukin satu tab. Hati-hati. Kita sesuaikan dulu ya dengan logikanya dulu, dengan algoritmanya dulu. Nanti kalau codingannya baru kita cek penulisannya seperti apa. Bagaimana dengan jika klien ingin membeli selain sayuran hijau. Nah, ini berarti yang ini ya, terkait dengan kategorinya yang pertama nih. Selain berarti else. Bagaimana dengan kentang manis? Yes. Secara algoritmanya atau alur dari code-nya kurang lebih seperti ini. Karena yang pertama kita nanya sayuran hijau. Kalau jawabannya ya sayuran hijau, maka lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai harga. Kalau dia ternyata nggak ngomongin terkait sayuran hijau, maka stop.
selanjutnya si sistem akan memberitahukan bagaimana dengan kentang manis. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Ini yang algoritmanya. Untuk yang nomor 5. Teman-teman yang sedang mengerjakan nomor 5. Nah, setelah itu kita coba cek ya. Per barisnya, code-nya kira-kira ada yang salah nggak? Penulisannya ini yang input udah oke, sayuran hijau udah oke, input juga ini udah oke. If-nya, else-nya kelihatannya udah oke. Sekarang kita lihat ketentuannya. Mulai dari 100 koin atau lebih. Yes, lebih besar sama dengan ya. Mulai ya. Harusnya ini artinya adalah mulai dari angka 100, 101, 102 dan seterusnya. Jika kalian ingin membeli sayuran hijau untuk kurang dari, nah kurang dari berarti selain dari yang lebih 100 ya. Berarti 100 ke bawah, dari mulai dari 99, 98, 97 dan seterusnya. Bagaimana dengan oke? Berarti harusnya udah oke nih ya. Harusnya. Kita coba cek. Apakah ada yang bad input? Oh iya, hati-hati operatornya ya. Operatornya tidak sama dengannya cuma satu, tapi ada dua. Ini udah oke, operator yang lebih besar sama dengan. Oke, sekarang kita coba running lagi. Ini ngomongin apa? Tidak. Bagaimana dengan kentang manis? Oke, berarti udah jalan ya. Di bagian bagaimana dengan kentang manisnya udah jalan. Kemudian kalau dia jawabannya sayuran hijau, harga maksimumnya misalnya dibuat 100. Oke. Hati-hati, ini ada keterangan ya. Between instance of str and integer, unsupported atau not supported. Apa yang salah di sini? Nomor 5. Ayo, apa yang salah? Nomor 6, Pak Nia. Oke. Apa yang salah Audrey yang nomor 5? Bad inputnya ini kira-kira apa ya? Kebayang nggak dengan pertanyaan Mister dan yang kejadian errornya itu? Unsupported, not supported. Berarti dia ada kemungkinan terkait dengan operator yang digunakan. Apa sih operatornya yang digunakan? Ini ya, operator comparisonnya. Dia lebih besar sama dengan, dan itu sifatnya hanya dimiliki oleh tipe data number atau numerik. Nah, kita lihat harga max ini masih dia bentuknya input, belum ada konversi ke numerik. Jadi kita perlu konversi ini ke integer. Baru nanti dia akan bisa menyelesaikan yang harga maxnya. Nah, sekarang kita coba running lagi. Sayuran hijau. Kemudian harga maksimumnya 100 misalnya. Oke. Sudah sesuai. Jadi hati-hati kalau ada error not supported atau unsupported operand dan sebagainya, terus ada tulisnya str dan int, itu berarti ada kemungkinan dia terkait dengan operatornya yang digunakan. Operator itu bisa macam-macam ya. Ada operator aritmatik, ada operator comparison dan sebagainya. Nah, ini operator comparison nih, yang lebih besar sama dengan 2 kali gitu ya. Itu operator comparison, membandingkan. Dan operator yang membandingkan kondisinya yang lebih besar atau lebih kecil itu hanya baris ke-8 salah. Oke, kita cek dulu. Itu baris ke-8, lihat ya Audrey. Ada spasi kecil. Python sangat detail ya. Ketika ada satu aja dikit spasinya, itu hati-hati. Ada indentation error namanya. Indentation. Oke, coba. Oke. Hati-hati ya dengan yang namanya spasi. Itu sangat ini banget. Apa itu berpengaruh banget kalau di Python. Beda. Oke, Ricardo, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Nomor 6. Oh ya, nomor 6 tadi pertanyaan. Oke, wait. Nomor berapa nih, Ricardo? Nomor 2, 3, 4, 5. Oh, nomor 6 ya, sama ya. Nomor 6. Apa nih yang kurang? Yang Ricardo apa yang ini yang bermasalah? Soalnya apa ya nomor 6? Harus lihat dulu soalnya. Susun programnya. Apakah kamu ingin melihat barang? Jika kalian menjawab iya, maka tawarkan untuk memasukkan kategori produk. Oke, nomor 6.
Ya, kalau udah masuk kategori jawabannya iya, maka masuk ke kategori. Oke, udah bener. Terus kategorinya apa? Kalau makanan maka cetak susu 1 liter, iya. Kalau untuk kategori lainnya deterjen laundry, iya. Oke. Kemudian setelah itu yang nomor 2-nya, selain itu jika kalian tidak menjawab iya maka cetak beritahukan kami jika kamu berubah pikiran. Oke. Harusnya udah bener nih. Tinggal dipastikan dulu nih Ricardo. Tulisannya. Tulisannya harus benar-benar pas. Hati-hati di bagian tulisan. Deterjen, laundry, sikat sepatu dan sebagainya ini harus benar-benar pas ya. Kalau Mister sarankan copy aja dari yang sebelah kanan. Copy aja tulisan-tulisannya yang nanti dijadikan output. Oke. Nomor 6 seperti itu. Kalau udah dan ternyata masih belum lolos. Oke, kita coba ya. Nomor 6. Apakah ada bug lagi seperti yang ditemukan oleh Jennifer kemarin? Jennifer nomor 6 juga udah sama persis untuk yang ini, yang tulisan-tulisan outputnya. Masih salah. Oke, kita coba ya. Mister akan coba juga. Ini jawaban input barang Mister nggak akan samain persis. Kalau yang ini aman, nggak perlu sama persis. Barang paling laris titik 2 apa? Harusnya jawabannya iya. Kemudian kalau jawabannya iya, if jawaban sama dengan iya, iyanya nggak pakai i. Oke. Maka dia menanyakan terkait dengan kategorinya, kategori yang tertarik. Oke. Kategori input, kategori yang tertarik. Oke. Tadi Mister lihat untuk code-nya sudah benar ya, Ricardo secara umum sama Jennifer. Sekarang kita coba tulisan-tulisannya nih. Kalau di makanan, if kategori sama dengan makanan, maka dia cookie kismis C-nya huruf besar. Dia, oh iya kah? Ini cookie kismis C-nya huruf besar ya teman-teman ya. Coba diganti punya Ricardo sama Jennifer. Tadi ada info dari Gaby, C-nya ini huruf besar nih. Cookie kismis itu harus huruf besar C-nya. Waduh. Kategori. Sekarang coba Mister coba cek dulu. Cetak, print. Benar. Oke. Luar biasa. Ternyata ada lagi yang nomor 6 yang tidak sesuai ya. Oke, thank you semuanya Gaby atas informasinya. Nanti akan bisa coba forward ke teman-teman developer untuk memberikan koreksi. Oke. Sip. Yang Fani, apa nih Fania yang belum, yang nomor 6 ya? Yang nomor 6 atau udah nomor berapa nih Fania? Coba Mister cek dulu Fania nomor berapa. Fania nomor 6. Cookie-nya huruf besar. Nah, udah oke. Cookie kismis. Kenapa belum oke nih? Input kategori susu 1 liter, cookie kismis, koma persik. Sebentar, coba cek dulu tulisannya. Persik, iya. Deterjen laundry, sikat sepatu, koma sikat sepatu. Oke. Beritahukan kami jika kamu berubah pikiran. Beritahukan kami jika kamu berubah pikiran. Oke, udah bener nih. Cookie kismis. Coba di running lagi. Harusnya udah bener nih.
Kenapa kok buat salah ini? Coba di copy lagi untuk Vania, di copy semuanya, di Ctrl A, copy, Ctrl C, taruh di notepad, kemudian di reset. Vania buka notepad. Mister, kebayang ya yang maksudnya Mister apa? Buka notepad, copy kodenya Vania. Nah, nanti Vania reset. Setelah itu kopas lagi. Siapa tahu ada bug nih. Copy semuanya, copy all. Cara copy all-nya tahu, di bagian CTRL-nya diketik, di kontrolnya ditahan, kemudian pencet A. Nanti dia akan ngeblok semuanya. Maksudnya jangan di bagian websitenya, Vania. Nah, diklik di bagian code-nya. Nah, oke. Kontrolnya dipencet, ditahan. Nah, sip. Terus di Ctrl C masukin ke notepad-nya. Setelah itu di reset lagi, karena ini kalau di reset jadi bersih kan, from scratch lagi. Nanti di copy. Nah, kemudian copy yang tadi Vania yang ada di notepad. Coba di running ulang lagi. Harusnya udah clear ya. Ini tabel nomor 6 ya. Coba di copy lagi, di paste ke bagian yang nomor 6-nya. Oke, dihapus semuanya. Vania ganti yang di notepad tadi. Yang di notepad tadi udah Vania taruh di notepad tadi. Alah, kok ngetik lagi nih Vania? Yang kodenya Vania tadi nggak di copy ke notepad? Belum? Ya jadi ngulang lagi deh Vania. Harusnya tadi kalau ya sudah, nggak apa. Oke, coba lagi ya Vania ya. Nah, next time kalau misalnya kayak gitu Vania, coba Vania copy ke notepad codingannya, kemudian Vania reset. Nah, yang codingan di notepad tadi itu di copy lagi, di paste di bagian codingan kita. Jadi supaya nggak terlalu ngulang lagi ya. Agak lumayan banyak soalnya kalau ngetik lagi. Oke, tadi cookie-nya ya benar ya, cookie-nya kalau C-nya besar dia udah clear nih. Nih ya. Kalau cookie-nya udah besar, C-nya dia udah clear. Oke, harusnya tulisannya seperti ini ya. Kategori yang printnya susu 1 liter 1 L persik, kemudian nggak ada titiknya di belakang, hati-hati. Kemudian deterjen laundry sikat sepatu. Kemudian beritahukan kami jika kamu berubah pikiran. Oke, kita coba cek di sini. Beritahukan kami jika kamu berubah pikiran. Ada tanda serunya di belakang, hati-hati. Oke, Mister coba cek dulu progresnya, apakah sudah sampai yang wajibnya kebanyakan udah mencapai. Oke, nice. Oke, mantap. Udah sampai ke nomor 7 semua ya. Kebanyakan udah masuk ke bagian nomor 7. Nomor 6. Oke. Yang Vania udah masuk ke nomor 6 lagi. Untuk tulisannya bisa dilihat yang udah kita benerin ya. Di bagian cookie-nya C-nya huruf besar. Cookie O-nya 2, KIE, kismis. Hati-hati. Oke. 1 menit lagi kita coba untuk masuk ke yang bagian soal berikutnya ya. Course berikutnya. Supaya nanti terbayang semuanya dengan apa yang model-model soalnya dan model-model nested if-nya seperti apa saja. Nah, untuk yang bagian course ini, misalnya nomor 7 dan seterusnya masih belum selesai, nggak apa, di hold dulu. Kemudian kita masuk ke bagian course berikutnya. Course berikutnya itu ada di toko rekomendasi 2 nomor 4 jam 8.10. Oke, gimana Dava? Ada yang mau ditanyakan? Dava betul? Yes. Gimana Dava? Bisa screencast Dava? Oke. Nomor 5. Ini sayuran hijau ya.
bentar. Kok itu soal nomor 5 gimana ya? Apa Mister yang salah ya? Nah, kita masuk ke nomor 5. Ini nomor 5 itu mulai dari 100 koin atau lebih ya Dava ya. Berarti ini udah bener nih, tanda lebih besar sama dengannya. Kalau diganti sama dengan, berarti itu artinya harus nilainya 100 Dava. Tapi dia di soalnya dibilangnya 100 atau lebih, mulai 100 ya. Mulai 100 berarti angka 100-nya masuk. Jadi lebih besar sama dengan. Ini udah bener nih. Di bagian pembuatan code di awalnya. Ini kan Mister reset lagi. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi udah benar untuk operator perbandingannya itu lebih besar sama dengan 100. Kalau yang punyanya Dava tadi Mister lihat sama dengan. Hati-hati. Jadi dibuat lebih besar sama dengan. Oke, lebih besar sama dengan. Kemudian nanti di bagian else-nya yang ragam bawang dan peterseli ini, kalau kita lihat di contoh soalnya, ketika dia memasukkan koin kurang dari 100, nah berarti dia ada di bagian kategori sayuran hijau ya, karena dia memasukkan harga. Berarti else-nya ini itu ada di dalam body if-nya. Body if-nya yang level pertama. Nah, jadi di tab satu kali. Di blok, ini kalau caranya Mister blok di bagian mulai dari baris ke-6 sampai baris ke-7, kemudian Mister pencet tab sekali. Nah, dia akan maju semuanya. Masuk ke dalam body if-nya yang level kedua, nested if-nya. Oke. Nah, setelah itu baru nanti dilanjutkan ke bagian bawahnya nih. Dicek. Kalau ini yang bagaimana dengan kentang manis ketika dia tidak membeli atau selain sayuran hijau. Oke. Tidak benar nih di sini. Tinggal bagian ininya ya, bagian operator comparison-nya dicek. Nah, ini kategori sama dengannya 2. Hati-hati. Kemudian ada titik 2 aja semuanya, udah. Oke, harusnya udah clear. Nah, kondisinya kayak gini ya. Jadi kalau ini di running, bagaimana dengan kentang manis apa ini? Sorry. Sayuran hijau misalnya. Nah, lihat ya, di bagian harga maksimumnya kita akan membandingkan dengan numeric nih. Nah, sama seperti tadi nih. Apa yang perlu diperhatikan lagi? Kebayang? Yang Dava? Kita perlu mengkonversinya ya. Karena dia numeric. Kalau enggak, lihat hasilnya 100. Nah, not supported atau unsupported operand. Dia mirip-mirip seperti itu errornya. Nah, kalau ini berarti ini masih karena bentuknya masih string, maka kita perlu konversi dulu ke dalam integer. Kalau udah oke, baru kita running, masukkan sayuran hijau lagi, kemudian kita cek 100, maka dia akan muncul cobalah salad buah. Salah campur kok salad buah. Oke. Dah clear? Nomor 7 Ricardo. Gimana? Nomor 7 ini soalnya apa ya? Oke, bentar. Nomor 7. Harga dari produk 1, harga dari produk 2, yes. Promosi total untuk ketiga barang. Apakah ada tulisan lagi di bawah? Nggak ada. 1-3. Pelanggan bisa membeli 3 barang manapun, hanya membayar yang paling mahal dan menerima yang lainnya sebagai hadiah. Tuliskan program untuk menentukan harga paling besar dari ketiga barang dan mencetak yang harus dibayar. Nah, oke, kita bandingkan ya berarti ya. Harga 1, 2, dan di 3 kita bandingkan. Dan yang paling mahal nanti yang akan apa ini? Pelanggan bisa membeli 3 barang. Tulislah program menentukan harga paling besar dari ketiga harga dan mencetak yang harus dibayar. Berarti yang paling mahal aja yang harus dibayar. Yang lainnya nggak perlu ya. Jadi kita mencari bagian yang harus dibayar dengan menentukan yang paling besar. Ini ada tipsnya. Teman-teman bisa lihat di sini.
Jika A lebih besar atau sama dengan C, algoritmanya udah ada. Jadi nanti dia akan saling mereplace C paling besar dan sebagainya. Harga dari volume berbeda bisa saja sama. Kalau yang sama tipsnya, maka yang pertama dan yang ketiga sama besar. Selain itu angka tersebut lebih besar dari angka kedua. Jadi angka tersebut harus dicetak untuk pembayaran. Perbandingan, oke. Nah sekarang punyanya Ricardo gimana? Jika H1, oke kita coba ini, kita coba screen spotlight nomor 7 ya. Punya Ricardo, kita akan coba bahas bersama-sama yang ada di Ricardo ini. Oke, semuanya jangan lupa dikonversi ke integer. Udah oke ya, H1, H2, H3 nya Ricardo. Kemudian jika H1 lebih besar daripada H2 dan H1 lebih besar dari H3, maka promosi untuk total ketiga barang adalah H1. Yes. Karena H1 lebih besar daripada semuanya. Nah, sekarang yang kedua nih. H2 lebih besar daripada H1. Satunya lagi bukan H1 lebih besar daripada H3. Tapi H2 juga lebih besar daripada H3 Ricardo. Nomor baris ke-7. Coba cek. Jadi kita membandingkan harga yang sama ya kan. Harga 2 kalau lebih besar pada H1 dan harga 2 juga lebih besar pada H3, maka dia H2. Nah begitu pula yang di bagian terakhir. H3 lebih besar dari 2, H3 lebih besar dari 1. Yes, harusnya udah oke tuh. Harusnya ya, coba di running lagi. H3, H2 lebih besar pada H3, H3 juga harus lebih besar pada H1. Yes. Jadi nanti nilainya H3. Nah, sekarang coba di running lagi dengan kondisi yang udah dimodifikasi. Apakah masih sama? Belum bisa? Nah, lihat di bagian tipsnya. Ketika dia menemukan angka yang sama, dia bisa menggunakan operator lebih besar sama dengan. Jadi kita gunakan operator lebih besar sama dengan. Coba di bagian tipsnya. Ketika menemukan angka yang sama, maka kita bisa gunakan operator yang berguna, yaitu lebih besar sama dengan atau lebih kecil dari sama dengan. Jadi kita bisa modifikasi untuk di bagian lebih besarnya itu. Nah, lebih besar sama dengan semuanya, karena nanti takutnya dia sama. Apakah sudah berhasil atau belum? Nah, Mister coba cek yang lainnya dulu. Tadi di bagian toko rekomendasi. Oke. Yap. Yang lainnya gimana? Oh ya, kita coba untuk hold dulu ya yang di bagian ke-7. Tapi nanti kalau misalnya yang Ricardo belum clear juga, nanti kita bisa coba lanjutkan di luar kelas. Kita coba masuk dulu ke yang ini dulu, ke yang bagian selanjutnya. Biar supaya teman-teman kebayang dengan contoh-contoh yang lain. Kita close dulu sebentar yang di bagian toko rekomendasi. Kita balik ke bagian yang ini. Nomor 4, toko rekomendasi yang kedua. Coba masuk ke yang rekomendasi 2 dulu semuanya. Siapa tahu ada teori-teori juga. Kita akan selesaikan dulu yang bagian teori supaya nanti takutnya ada yang model attempt. Sekali lagi kalau ketemu yang model attempt, ketika udah mencoba yang sekali, yang keduanya hati-hati ya. Karena nanti dia akan ke close, jadinya red, merah. Nah oke, yang kedua ini ada sekarang teori-teori juga ya. Ini nggak ada attemptnya, jadi kita bisa bebas. Sekarang kita menentukan salah dan yang tidak salahnya. Jika waktu sama dengan 10, ini apa nih? Tidak salah dalam desainnya, mencari 2 kategori, salah atau tidak salah. Oke. Maka printnya promosi. Ini bisa aja ya, bisa di running ya ketika waktu memang betul-betul bentuknya string nih, misalnya ya.
Kemudian ini if uang total dikurangi total sama if uang dikurangi total sama dengan 0, maka print tidak ada kembalian. Oke, masuk. Kok salah sih? Tidak salah ya harusnya. Juga sama, tidak salah. If harga 1 sama dengan harga 2, print diskon. Sebentar, ini definisi salah dan tidak salahnya apa ini? Toko rekomendasi 2 ya. Oke. Jadi tidak salah dan salahnya dia lebih ke arah alur code-nya ya. Nama dengan harga 2 maka print diskon else print total. Yes. Ada masalah ya harusnya ya. Karena ini secara code-nya kita ini ya asumsinya harga 1, harga 2 dan sebagainya atau uang total sebagainya kita nggak pedulikan nilainya. Kalau misalnya dia ternyata misalnya sama dengan 0 berarti dia ada yang dikondisionalkan. Nah ini salah nih ya. Karena kondisinya hati-hati lihat tadi Mister lewat sama dengannya cuma 1. Ini assignment jadinya, bukan komparator. Kemudian selanjutnya ini if waktu lebih besar pada 10. Nah ini salah nih. Kenapa? Nggak ada tanda titik komanya ya. Yang ini setelah kita melakukan conditional statement harus ada titik 2-nya. Terus yang ini if waktu lebih kecil daripada 12 maka print promosi. Ya bisa jadi sama kayak yang ini ya, yang sebelumnya. Satunya string, satunya dia angka. Terakhir if harga sama dengan 2 print promosi, elif harga sama dengan harga 3. Oke, secara struktur nggak ada masalah ya. Berarti harusnya ini ada 4, ini ada 2 nih. Sekarang kita coba cek ya. Oke. Jadi yang kita lihat strukturnya ya teman-teman ya. Strukturnya seperti apa? Kalau ini strukturnya udah benar semua, kita lepas dari isinya itu harga 1 seperti apa angkanya, kita nggak akan pedulikan. Kita lihat bentuknya. Oke, nomor 1 udah pada clear semua sepertinya. Lanjut ke yang poin berikutnya sepertinya. Oke, bisa coba cek dulu progresnya. Oke, yang toko rekomendasi tadi udah kebanyakan masuk ke nomor 7 ya. Udah mencoba untuk masuk ke nomor 7 semua tadi ya. Sama seperti yang punya Ricardo tadi. Nomor 1 untuk rekomendasi 2-nya. Oke. Untuk Ricardo dan Audrey gimana? Apakah ada masalah di nomor 1-nya? Mister coba cek dulu. Ricardo, ada pertanyaan. Wait. Bentar kelewat. Nomor 6 kok tidak hijau? Oke, Nisa tadi. Oke, nanti nomor 6 untuk yang pelajaran yang pertama yang tadi terkait dengan toko rekomendasi 1 kita hold dulu ya teman-teman ya. Nanti bisa ditanyakan di luar kelas, nggak apa-apa. Kita akan cek dulu yang di bagian rekomendasi 2 apakah ada beberapa contoh soal yang baru supaya nanti teman-teman bisa mengetahui bagaimana bentuk eksplorasinya. Oke, Vania juga ada problem ya. Oke, nanti bisa ditanyakan di luar kelas kalau misalnya ini nggak cukup nanti. Terus selanjutnya berarti nomor 2 apa? Nomor 2 ngetik, 3 ngetik, 4 masalah program, perbaiki. Oke, nomor 5 mulai dari 4, 5, 6. Oke. Audrey, kenapa kok yang baris 8 salah? Oke, kita coba cek dulu apakah ada materi yang tertinggal. Operator untuk if-nya sudah, perintah bersarangnya, nested if juga sudah. Oke, sudah semua.
tinggal untuk aplikasinya di bagian soal-soal. Oke, kita Mister tunggu di bagian nomor 4 dan 5. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan. 4 dan 5 ini kalau kita lihat nomor 4 masih dengan metode bentuk yang sama ya. Nested if-nya memperbaiki rekomendasi pintar mereka. Berarti ini ada dua level kah? Oh, enggak. Harusnya enggak 2 level nih. Coba kita cek ya. Untuk permintaan terlaris, produk mingguan dicetak anggur sultana. Kemudian untuk permintaan vegan, nah berarti ini satu level aja ya harusnya ya. Ini hati-hati nih. Jebakan nih ya, jebakan Batman. Karena bentuk aplikasinya seperti ini aja, tidak meminta inputan lagi ketika kita melakukan input yang pertama. Dia langsung selesai pada saat input yang pertama. Jadi ini harusnya dia satu level aja, nggak nested harusnya. Nah, kalau yang nomor 5 apa? Oh, nomor 5 mulai dari scratch. Kita tentukan programnya ya. Kita tentukan programnya berdasarkan output yang ada di sebelah kanan ini. Kita masukkan besar inputnya, input besarannya berapa, waktunya jam berapa, kemudian proporsinya adalah total yang harus dibayar itu besar dikurangi besar dibagi jam sepertinya ya. Enggak cocok angkanya. Bentar. Jika pembelian dibuat di antara jam 8 dan 10. Oh, ini jam 8 itu maksudnya 20.00. Oke. Jika pembelian dibuat di antara jam 8 dan 10 malam inklusif. Nah, inklusif itu maksudnya adalah masuk ya. 8-nya masuk, 10 malamnya juga masuk. Jadi 8-nya masuk, jam 10 malamnya juga masuk. Oke, ini sama seperti kalimat di PowerPoint. Nah, inklusif. Nah ini ya, dari 10 pagi sampai 12 berarti dia masuk semuanya, inklusif. Lebih besar sama dengan, ada sama dengannya gitu maksudnya ya, nggak cuman lebih besar aja tapi lebih besar sama dengan. Hati-hati, kalau eksklusif berarti dia angkanya yang disebutkan misalnya 20 eksklusif ke lebih besar dari 20 eksklusif, berarti dia 20 nya nggak ikut tapi 21 dan seterusnya. Kalau inklusif itu dia yang di bagian sama dengannya itu masuk. Yang pertama. Kemudian yang kedua, jika pembelian dibuat antara jam 8 pagi sampai 7 malam inklusif. Nah, ini hati-hati juga. Jam 7 malam inklusif berarti sampai jam 19 ya. Kalau jam 7 malam berarti jam 7 malamnya masuk ke dalam yang di bagian waktu keduanya. Kemudian yang ketiga, saat kamu masukkan jam selain itu, ini yang else-nya berarti. Itu yang nomor 5. Hint-nya sudah cukup jelas kalau menurut Mister. Tinggal nanti bagaimana teman-teman mengimplementasikan. Oke, wait. Kenapa Audrey belum balik? Oke, Mister coba cek dulu progresnya. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Silakan present. Oke, udah masuk ke nomor 4. Teman-teman, ada suara. Oke. Halo Audrey. Kenapa tadi ini live ada masalah di koneksi jaringannya? Tes. Apakah suara Mister terdengar oleh Audrey di sana? Ngeheng. Oke. Siap. Semoga mungkin sudah lelah ya laptopnya ya. Oke. Oke, laptopnya ngehang.
Oke. Semoga ini nanti bisa bertahan sedikit lagi. Yang sudah masuk ke bagian mana nih? Toko rekomendasi 2 ya. Silakan masuk ke yang toko rekomendasi 2. Sorry. Mana progresnya nih? Ini dia. Oke, nomor 1 coba Audrey aman. Nomor 1 clear. Nomor 1 itu soalnya masih nomor 1 hintnya yang salah itu ada 2, yang tidak salah sisanya tidak salah. Jadi yang salah hanya ada 2. 7K. Oh 7 yang mana nih? Oh 7 yang nomor yang tadi, yang sebelumnya. Oke, wait. Nomor 7. Ntar Mister mau cek dulu progresnya. Ricardo belum masuk ke yang ini, yang kedua. Coba masuk ke yang rekomendasi 2 dulu Ricardo, supaya bisa ini dulu kebayang dengan contoh-contoh soalnya. Nanti kita akan coba bahas yang nomor 7. Nomor 1 belum clear. Oke. Yuk barengan sama Ricardo juga. Coba Ricardo masuk ke yang toko rekomendasi 2. Nanti yang nomor 7 kita akan bahas. Kita kalau misalnya nggak cukup, nanti boleh nanti di luar kelas kita akan coba ini bahas di bagian toko rekomendasi 2-nya. Silakan nanti di ini aja, dihubungin ke Mister, nggak apa, nanti bagian mananya tadi yang masih error, supaya nanti Mister bisa kasih hintnya, siapa tahu nanti bisa langsung kita perbaiki di WA. Oke, nomor 1 ya, kita kembali ke nomor 1 dulu. Untuk Ricardo dan Audrey silakan masuk dulu, kemudian kita akan coba bahas. Yang pertama kita ini akan milih di mana typingnya itu, type code-nya dia yang bentuknya salah ya. Kita nggak peduli dengan nama variabelnya. Sekarang kita coba lihat yang pertama. If uang dikurangi total sama dengannya cuma 1 nih. Kalau operator untuk comparisonnya itu dia harus ada 2. Kalau maksudnya itu dia membandingkan apakah dia sama dengan 0 atau enggak kan gitu. Berarti ini salah. Karena dia sama dengan cuma 1. Kemudian selanjutnya waktu sama dengan string 10, maka print promosi. Yes, nggak ada masalah ini. Karena secara bentuknya bisa aja kita membandingkan string dengan string kan. Kemudian yang ketiga, if waktu lebih besar dari 10. Nah ini tidak ada titik 2-nya di bagian terakhir. Nah sekarang yang ini, nah yang lainnya udah bener ya. Yang lainnya ini udah bener semuanya. Penulisannya juga udah pas. Ada titik 2-nya di bagian akhir. Dan dia membandingkan integer dengan komparator lebih kecil atau lebih besar, itu bisa. Tapi kalau dia string nggak bisa, hati-hati. Lebih kecil lebih besar itu harus integer. Bukan integer, harus number. Bisa integer, bisa float dan sebagainya, double dan seterusnya. Yang ini membandingkan antar variabel, harga 1 apakah sama dengan harga 2 variabelnya. Kalau sama maka print diskon. Oke, jadi seperti ini. Ada 2 yang salah, 4 yang betul. Kita masuk ke yang bagian toko rekomendasi dulu ya semuanya ya, supaya nanti kita tahu nih bagaimana bentuk-bentuk soalnya. Nanti yang nomor 7 di bagian toko rekomendasi kita akan bahas. Kalau misalnya ada waktu kita akan coba bahas di kelas, tapi kalau misalnya nggak ada waktu nanti kita bisa masuk ke bagian tanya jawab aja di luar kelas, nggak apa-apa. Dan nomor 1 udah clear, nomor 1 semuanya? Sabar. Kita masuk ke yang nomor 1. Nomor 1 udah clear semuanya? Ricardo gimana? Masih merah? Apakah ada masalah? Udah clear ya. Udah clear. Ini terus dulu. Selanjutnya yang di nomor 2 ini adalah typing. 3 juga typing, 4. 4 hati-hati. Udah mulai masuk ke bagian membetulin programnya. 5 betulin program. 5 udah nyusun program ya.
Ini hati-hati yang tadi Mister sampaikan hints-nya ketika kita ketemu inklusif itu masuk yang disebutkan 8, 10 inklusif. Jadi 8 sama dengan 10 juga sama dengan. Kemudian yang kedua juga inklusif 8 pagi sampai 7 malam. Ini menggunakan hitungan jam 24 jam ya. Kalau jam 7 malam berarti 19. Ya kan? Jadi kalau jam 10 malam berarti 22. Hati-hati. Karena ini contohnya nih lihat 20 berarti ini jam 8. Itu hitungan jam, maksudnya hitungan jam selama 24 jam. Oke, coba dikerjakan dulu sampai nomor 45. Kalau misalnya ada nomor 4 dan 5 ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan, silakan coba reset. Kita akan coba bahas. Kalau 45 ini hal yang barunya lebih ke arah batasnya ya. Hati-hati dengan batasnya. Kalau dia dinyatakan inklusif itu adalah masuk. Oke, Denis, gimana Denis? Nomor berapa ini? Oke, nomor 4. Apa ini masalahnya Denis? Nomor 4, oke. Nomor 4. Nah, nomor 4 ini sebenarnya kalau kita lihat dari bentuk programnya, ketika user melakukan atau memasukkan input, tidak ada lagi input yang lain kan? Selesai di bagian masukkan kategori saja. Habis itu dia udah ngasih rekomendasi. Nah, kalau kita lihat di bagian keterangannya ini juga, untuk permintaan terlaris, maka produk mencetak sekian. Mencetak demikian gitu ya. Untuk permintaan vegan, nah semuanya menggunakan permintaan yang sama nih. Kategori yang sama. Untuk semua kasus lainnya adalah ini. Berarti ini elif, else ini bukan masuk ke dalam conditional if-nya. Jadi dia ada di level yang sama. Level pertama, dimundurin aja. Else-nya juga sama, dimundurin juga. Jadi ada if, elif, dan else. Nah, ini udah kita mencoba untuk menggunakan ini ya, menggunakan elif di sini. Kalau yang sebelumnya kan if else gitu-gitu terus ya. Kalau sekarang udah mencoba untuk masuk ke bagian elifnya nih. Jadi ada dua kondisi di mana dua kondisi ini harus terpenuhi dulu untuk sebelum masuk ke dalam else-nya. Nah, setelah itu kita coba cek penulisannya. Nah, ini kurang titik 2. Ini juga sama, kurang titik 2. Else-nya juga yang terakhir kurang titik 2. Oke, harusnya udah clear ya, harusnya. Kita coba cek. Oke, udah clear. Jadi ini jebakan tadi seakan-akan dia masuk ke dalam if conditional yang kedua atau nested if yang level 2. Sebenarnya dia masuk ke yang level pertama. Jadi tab-nya perlu dimundurin. Kemudian yang sebelum di bawahnya yang bagian else-nya juga perlu dimundurin juga. Oke, kebayang udah nomor 4. Hati-hati ada jebakan. Wait, kenapa ini? Oke, good. Sekarang, lah Fania kenapa live? Apakah ada koneksi juga? Apakah laptopnya juga ngehang? Oke, sekarang yang nomor 5 ya. Nomor 5, mulai dari scratch nih kalau nomor 5. Oke, selamat datang Fania. Oke, kita coba selesaikan yang di nomor 5. Nah, setelah itu kita akan coba wrap up apa yang udah kita pelajari. Karena di nomor 6 ini ya 6 ini mirip-mirip juga. Subkategorinya makanan, maka program menampilkan kamu butuh kue. Ya, kurang lebih mirip seperti yang di nomor 5. Jadi nanti teman-teman bisa coba dilanjutkan di rumah untuk yang nomor 6 dan seterusnya.
Begitu pula yang nanti yang di bagian yang course pertama, kalau misalnya tadi misalnya Ricardo tadi masih penasaran yang nomor 7, nanti coba bisa japri ke Mister supaya nanti bisa kita bahas bersama. Teman-teman yang lainnya juga sama ya, kalau misalnya ada yang masih bingung, japri aja nggak apa-apa, jangan sungkan-sungkan. Kalau misalnya Mister lagi nggak ada di kantor atau pas lagi nggak ada kelas, insya Allah akan Mister coba langsung balas. Sekarang Mister coba cek dulu progresnya. Bagaimana progresnya teman-teman? Oke, mantap. Udah masuk ke nomor 5 semua. Kebanyakan udah masuk ke nomor 5. Sekarang nomor 5 itu tadi hintnya adalah ini ya tadi ya, yang inklusif tadi. Kita bisa gunakan if, elif, else. Karena ada 3 kondisi ya. 3 kondisi, di mana kondisi yang ketiga adalah selain dari yang 2 di atasnya. Oke. Kita coba cek nomor 5. Apakah sudah ada yang clear nomor 5? Oke, mantap Gaby. Good job Gaby. Yes. Jadi sekali lagi hintnya yang nomor 5 itu lebih ke arah bagaimana memahami kalimat inklusif tadi ya. Pastikan kalau inklusif itu angkanya itu juga ikut. Nice Gaby. Kalau yang lainnya gimana? Oke, ada yang bertanya? Belum ada? Oke. Progresnya gimana? Yes. Jennifer, Ricardo, Dava. Oke, semua udah masuk nomor 5. Sekarang kita akan coba cek satu-satu. Oke. Sorry, Mister tadi salah pencet. Malah kepencet refresh di online lesson. Tadi sampai mana? Nomor toko rekomendasi yang kedua. Ya, nomor 5 ya. Nomor 5. Pastikan dia inklusif. Oke. Kita akan coba bahas bersama-sama nomor 5. Elif itu dipakai pada saat kita mempunyai kondisi selain yang ada di if pertama. Baru kita pakai elif. Tapi elif ini kondisinya jelas ya, clear, bukan kayak else. Kalau else itu kan dia nerima apapun yang tidak ada di kondisi atasnya. Jadi elif ini semacam if juga, tapi dia digunakan, penggunaannya adalah ketika if ini dilakukan, dia nggak akan melihat elifnya. Berbeda dengan kalau if, nah itu if dilakukan di atas, kemudian dia meriksa juga di bagian bawahnya. Jadi elif itu semacam kayak kalau ibaratnya rel keretanya itu kalau udah dilewatin yang bagian atas, bagian bawah nggak akan dilewatin. Jadi untuk menentukan 2 kondisi atau lebih kita bisa gunakan elif. Bayang ya. Jadi misalnya kayak gini nih. Di bagian ini kita gunakan elif. Kenapa? Karena ada 2 kondisi yang berbeda. Di mana kondisi yang pertama clear batasannya jam 8 sampai jam 10. Nah, yang kedua clear juga batasannya 8 sampai jam 7 malam. Nah, kenapa kok kita gunakan elif saja daripada if? Supaya apa? Kita pastikan kalau yang atas udah cocok atau kita yang tadi misalnya Mister analogikan dengan rel kereta ya. Yang atas itu udah dilewatin rel keretanya, udah yang bawahnya jangan dilewatin lagi. Gitu. Jadi cuma satu yang diambil oleh sistem.
Itulah gunanya elif. Jadi kita benar-benar strict dengan kondisional kita, enggak yang namanya opsional. Jadi ketika kita atasnya dieksekusi, bawahnya bisa dieksekusi enggak kayak gitu. Atas udah dieksekusi berarti udah kelar. Kalau atas nggak bisa dieksekusi, dia turun ke elif. Elif bisa dieksekusi, ya udah berarti semuanya kelar. Else diabaikan, yang perintah atasnya juga diabaikan. Jadi elif itu lebih ke arah yang batasannya udah jelas dan dia strict dengan kondisi alurnya. Mister cek dulu. Oke. Sekarang kita coba bahas ya nomor 2 ya. Nomor 5 nih. Terakhir kita akan bahas ini, kemudian kita akan coba wrap up setelah ini. Kita pertama itu mendapatkan inputan besaran dulu. Besarannya itu kita konversi ke dalam integer karena ini angka ya. Besarannya apakah nanti akan dihitung angkanya, mengubah program terjadi jumlah yang harus dibayar menjadi setengah. Oh ya, ini ya ada hitungan angkanya ya, menjadi setengah. Kemudian ini mencetak total yang harus dibayar, berarti dia ada hitungan perkalian atau aritmatikanya, perkalian, penambahan, pengurangan dan sebagainya. Kita masukkan input, kemudian kita ketik besar. Ini input yang pertama. Kemudian yang kedua, waktunya. Waktu kita gunakan juga apa ini? Integer ya, karena dia membandingkan si angkanya dengan lebih besar, lebih kecil, sama dengannya. Waktu sekarang dalam jam. Oke. Nah, setelah itu kita akan coba bandingkan. Yang pertama, if besar inklusif antara jam 8 dan jam 10 lebih besar sama dengan inklusif ya. Ini 8 pagi ya berarti ya, 8 dan 10 malam. Oh berarti ini 20 berarti. 20 N besar lebih kecil sama dengan 22. Jam 10 malam 22 ya. Maka kita copy aja. Promosi ya. Kalimatnya yang promosi itu enggak ada ya? Oke, kita ketik aja. Nah, kita hitung aja dulu di sini ya. Berarti besarnya itu sama dengan 1/2 dikalikan atau 0,5 boleh. 0,5 dikalikan besar. Jadi kita override nilai besarannya, besar harganya tadi. Yang pertama, kemudian elif. Nah, kita copy aja ini. Kita copy. Kita masuk di sini. Sekarang dia lebih besar dari jam 8 pagi. Berarti jam 8 pagi ya, sampai jam 7 malam, 19. Inklusif, berarti masuk yang lebih kecil sama dengan atau yang lebih besar sama dengan. Ini besarannya apa? Oh, tidak ada promosi. Berarti besar nggak ada pengaruh dong. Bisa dibuat sama aja. Kemudian terakhir adalah else. Apa ini? Oke, tokonya tutup. Print, tokonya tutup. Tokonya, ini kita copy saja. Oke. Ini kalau dia ada promosi, dia kalimatnya ada promosi, total yang harus dibayar. Oh, ada kalimatnya. Kita ketik dulu. Boleh pakai tanda petik 2, boleh pakai tanda petik 1. Total yang harus dibayar. Biar titik 2, koma, besar. Nah, berarti ini karena nggak ada perubahan, nggak perlu dikasih seperti ini, langsung di print aja. Promosi total yang harus dibayar besar.
Apakah di belakangnya ada lagi tulisan? Nggak ada. Oke. Karena di bawahnya yang di bagian elif ini dia nggak ada potongan harga sama sekali, maka dia nggak pakai tulisan promosi ya ini ya. Total yang harus dibayar aja. Oke. Hapus. Tadi kan kita kopas dari atas ya. Kita sesuaikan tulisannya total yang harus dibayar titik 2. Oke. Kalau yang ini promosi total yang harus dibayar titik 2. Yes. Besarnya. Kalau yang else-nya di luar jam ini tokonya tutup. Oke, karena kita coba cek. Ini ada tipsnya. Kita cek dulu apakah tipsnya ini berpengaruh. Oh, ini yang tadi inklusif tadi ya. Inklusif eksklusif. Tidak memberikan persyaratan tentang kode optimal. Oke. Berarti aman. Sekarang kita coba cek. 2020 tokonya tutup lah, kok bisa? Kan tokonya besar. Masya Allah. Waktu ya. Waktu. Hati-hati, Mister salah ketik. Ya ampun, hilang. Refresh. Oke, tadi sampai yang waktu tadi udah sempat disalin belum? Atau ada yang sudah ada masalah di bagian ininya? Bagian nomor 6-nya, nomor 5-nya. Oke, ada 2 udah yang udah clear. Nah, Jennifer sama yang lainnya, teman-teman yang lainnya. Oke, bisa coba ulangi lagi ya. Ya. Tadi hilang, salah pencet Mister pakai F5. Kebiasaan pakai Visual Studio Code. Input besar. Oke. Kemudian satunya lagi waktu. Misalnya kita coba singkat aja ya. Jam. Oke. Kemudian selanjutnya if waktu inklusif lebih besar sama dengan 20 and waktu lebih kecil sama dengan 22. Print promosi total yang harus dibayar titik 2, bayar. Ingat, ini promosinya adalah bayar sama dengan 0,5 dikalikan bayar itu sendiri. Oke, selanjutnya kita copy ini. Kita taruh di bagian bawah untuk jadi elifnya. Dan terakhir adalah else-nya. Print-nya adalah ini dia. Tokonya tutup. Kita kopas. Set. Ini promosinya kita hapus. Set. Ini bayarnya kita hapus. Oke. Nah, promosi total semuanya. Nah, sekarang kita coba. Oh ya bentar. Ini dari jam 8 sampai jam 19. Oke. Kita coba running. Jangan salah pencet lagi. Yes, besarnya misalnya 1000. Jamnya 20. Bayar notify. Astagfirullah. Besar. Oke. Running lagi 1000 dan 20. Wait. Nah, ini dia yang tadi Mister sampaikan. Kalau if dia akan melakukan dua-duanya nih, dilakuin semuanya. Akan dicek. Kalau dia masuk ya udah dia akan dilakuin. Tapi kalau dia nggak masuk maka akan dilewatin. Nah, itu berbahaya ya kalau terkait dengan penggunaan code yang dia multiple conditional statement. Jadi biasakan kalau dia multiple conditional statement, kita memberikan batasan yang jelas dan kita gunakan if elif sebagai kombinasinya supaya dia batasannya nggak akan menjadi bug yang nantinya akan membuat program kita jadi bermasalah. Nah, ini ya, udah clear.
Jadi ini kuncinya di sini, di bagian inklusivitasnya. Kalau dia inklusifnya udah benar dan eksklusifnya udah benar, insya Allah di bagian selanjutnya aman. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Oke, nomor 5. Oke, tadi udah dibahas ya. Oke. Oke, nomor 5 udah clear semuanya? Yes, good. Dava, Audrey, Ricardo, Nisa. Oke, gimana? Ricardo, Nisa belum nih. Sama Dava, satu lagi Audrey. Zia gimana Zia? Zia nomor 4. Nisa gimana, apa nih ya kalau yang punya Nisa yang belum? Coba Nisa lihat Mister ininya, quote-nya. Yes. Inklusif, yes, benar, lebih besar 20, lebih kecil 20. Nah, bentar. Elif waktunya bukan 8.20 Nisa. Tapi jam 8 pagi kan? Jam 8 pagi berarti jam 8. Nggak pakai 20 kan, kita formatnya 24 jam. Berarti jam 8, kemudian satunya lagi kalau jam 7 malam berarti jam 19. Iya. Sip. Coba di running lagi. Kok tutup tokonya? Harusnya nggak tutup. Coba di running dulu. Waktu sekarangnya jam 21. kok nilainya jadi ini, jadi aneh ya. Sebentar, ini apa yang salah ini? Bentar, waktu lebih besar daripada 20 dan waktunya juga lebih kecil daripada 22 Nisa. Jadi semua yang akan kita buat kondisionalnya itu adalah waktunya. Besarannya itu dibuat sebagai override dari nilai yang akan dibayarkan. Nah, itu jadi waktu. Oke, semuanya kita pakai kondisional waktu ya. Untuk conditional statementnya kita gunakan variabel waktu semuanya. Bagi teman-teman yang lainnya, kalau misalnya ada ketemu salah define, akan sangat berpengaruh nih. Coba, teman, promosi total yang harus dibayar. Oke, good job, nice. Sekarang yang Dava, Zia. Dava apakah sudah clear? Dava gimana, clear? Yang nomor 5. Ini Mister cek. Iya Dava, Ricardo sama udah clear semua. Oke, nice. Tinggal Audrey, Dava belum. Audrey, Dava dan Zia. Gimana Zia? Halo Zia. Aman di sana? Bentar. Oh, lagi ada kegiatan. Oke. Gak bisa nomor 5. Oke, nomor 5 yang ini kan? Coba Mister cek dulu yang Audrey. Mana kondisi ininya, code-nya? Biar Mister coba cek. Yes. Waktu. Nah, untuk assignment jangan gunakan sama dengan 2 ya. Nah, sip. Oke, good. Terus inklusifnya juga 20-20 ya. 20-22. Waktu pakai angka ya. Itu huruf T-nya harus besar, total T-nya besar yang harus dibayar titik 2. Hati-hati, T-nya berpengaruh. Terus yang di baris ke-7, totalnya sebelum tulisan total itu tidak ada spasi. Ya, sip. Sekarang coba running lagi. Emang kadang kalau tulisan ini PR banget. Oke, nice, good, Audrey. Jadi sebenarnya tinggal bagian tulisannya aja Audrey. Kalau algoritmanya udah oke Audrey, udah good, nice. Tinggal yang tulisan aja karena kita memang mencoba untuk teliti, tujuannya ke situ.
Terus ada lagi yang oke, tadi Dava lagi ada kegiatan. Zia gimana Zia? Halo Zia, apakah koneksinya lagi trouble lagi kayak kemarin? Suara Mister kedengaran? Oke, sepertinya suara Zia lagi ada trouble ya. Oke, mungkin untuk pertemuan kita pada malam hari ini kita cukupkan dulu ya. Kita coba wrap up dulu apa yang udah kita pelajari. Jadi di sini kita udah belajar terkait dengan sama seperti yang kemarin, masih mirip seperti conditional if atau conditional statement. Kita masih menggunakan if, tapi di sini kita coba untuk melakukan nested if, di mana tujuannya untuk membuat kodenya menjadi lebih simple. Yang awalnya ada 4 if, seperti yang dicontoh tadi di bagian PowerPoint, kita buat menjadi 2 filter utama, kemudian setiap filternya nanti akan menentukan kondisional yang selanjutnya seperti apa. Apakah akan diseleksi atau apakah akan dieksekusi atau mau dilewatkan. Nah, nanti teman-teman untuk yang bagian lainnya nomor 7 dan seterusnya, seperti yang tadi bisa sampaikan, bisa dilanjutkan di rumah. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan hubungin Mister, japri aja nggak apa-apa juga, atau lewat grup, Marsagram dan sebagainya, senyamannya teman-teman semuanya. Nanti kalau misalnya Mister lagi gak ada kegiatan, kita akan coba langsung bahas terkait dengan problemnya. Tadi yang Ricardo jadi PR dulu ya, dicoba dulu, dibenerin dulu kira-kira apa yang kurang. Nanti kalau misalnya ada yang masih belum ketemu solusinya, bisa hubungi Mister. Oke, Mister akan cukupkan dulu karena berhubung waktunya sudah jam 9, waktunya ada juga istirahat. Biar gak kecapean juga, kita akan bahas lagi atau ketemu lagi di minggu depan dengan jam dan waktu yang sama, akan masuk ke dalam materi kita selanjutnya, yaitu pertemuan ketiga. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya, adik-adik semuanya udah belajar bersama dengan Mister untuk belajar terkait dengan perintah berkondisi bersarang di Python Start 1. Oke, kita ketemu lagi di minggu depan dengan jam dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye bye. Ya, Zia. Oke, nggak apa sih ya. Nanti kalau Zia ada yang mau ditanyakan, bisa lewat ini ya Zia. Bisa japri Mister langsung juga nggak apa-apa. Jangan sungkan-sungkan ya. Oke, malam Gaby. Thank you Gaby tadi temuan bugnya. Oke, good. Oke, sama-sama Jennifer. Selamat istirahat semuanya. Yep, sama-sama. Iya. Sama-sama Nisa.